Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan melanjutkan ekspedisi kita yang kemarin ya, dimana kemarin kita sudah mengunjungi sebuah gugusan pegunungan batu, yang konon gugusan pegunungan batu ini adalah hasil dari geologi alam yang berlangsung ratusan ribu tahun yang lalu ya, atau mungkin juga jutaan ribu ya, jutaan tahun yang lalu ya teman-teman ya. Tapi ya kita tidak tahu ya bagaimana proses aslinya, karena prosesnya itu ada di dalam perut bumi ini. Kalau kita bisa melihat langsung ya kita bisa gosong ya, karena musuh kita adalah lava-lava pijar gunung-gunung purba ya. Dan saya yakin ya gunung-gunung purba di masa lalu itu ya sangat besar-besar sekali dan sangat kuat-kuat sekali ya, karena masih kealamiannya itu masih masih terjaga, dan juga kan masih muda ya teman-teman ya. Kalau gunung-gunung yang ada sekarang itu kan sudah tua ya. Bagaimanapun juga ya, kalau sudah tua itu ya dari segi kekuatan dan ketampanan itu ya sudah berkurang ya teman-teman ya. Dan kita lanjut lagi ya teman-teman ya, perjalanan kita menyusuri pegunungan batu ya, yang konon dahulu kala lokasi ini sebenarnya adalah sebuah samudra atau sebuah lautan ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman, kita sudah sampai di Lembah Oyo ya, yang saat ini dijadikan sebagai tempat wisata alam teman-teman ya. Dan bagaimana kondisi di bawahnya, atau mungkin di sana nanti kita akan menemukan selendang bidadari ya. Karena bagaimanapun juga kisah legenda bagi seorang bujangan itu ya kisah Cakatarub ya, yang mencari seorang istri dan pada akhirnya ketemu juga lewat yaitu mencuri selendang bidadari teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini kondisinya Lembah Oyo ya, dan memang situasinya ya tidak begitu ramai ya. Tapi yang perlu kita baca pada Lembah Oyo ini yaitu sebuah ini teman-teman ya, sebuah peristiwa alam berupa geologi alam yang bisa menimbulkan adanya pegunungan batu ini ya. Bagaimana proses pembentukan ya dari pegunungan ini ya. Tentu dahulu kala begitu besar ledakan dari gunung purbanya ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita akan mencoba turun ya untuk menuju ke Lembah Oyo ya. Nah inilah Lembah Oyo yang menurut TV Lebaran adalah kayak sebuah kolam ya, yang berada di sebuah aliran sungai. Dan kebetulan aliran sungai ini bernama Sungai Oyo teman-teman ya. Dan saya yakin ya teman-teman, di dasar tanah di bawah yang saya pijak ini sebenarnya juga terdapat terowongan ya, atau mungkin sungai bawah tanah yang bisa tersambung ke laut selatan ya. Dan kita tahu ya bahwa lokasi yang saya pijak ini sebenarnya itu kalau digaris lurus ke selatan itu juga tidak terlalu jauh dengan pantai Parangtritis atau pantai-pantai yang berada di sepanjang Gunung Kidul ya, sepanjang sisi selatan dari Gunung Kidul, atau ya pinggiran pantai yang ada di Gunung Kidul gitu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, di sini juga ada tulisan-tulisan yang menggambarkan atau yang menamai ya dari sudut-sudut dari Lembah Oyo ini ya. Nah inilah teman-teman, sebuah aliran Sungai Oyo yang bagaimanapun juga ya alirannya sudah tidak segagah mungkin ratusan tahun yang lalu ya. Kini sungai-sungai yang berada di Yogyakarta ya, mungkin juga yang terjadi pula di seluruh sungai di Indonesia, bahwa debit airnya itu sudah
banyak yang menurun ya, atau sudah banyak yang hilang ya, sesuai dengan ramalan seorang pujangga bernama Ki Jongko Joyoboyo yang mengatakan bahwa kelak akan ditemui zaman di mana zaman itu terjadi sungai atau banyak sungai yang hilang kedungnya atau hilang mata airnya. Dan ini teman-teman, saya akan mencoba turun ya. Ini ada sebuah jembatan ya, jembatan kecil ya. Dan jembatan ini kalau dihantam banjir ya selesai teman-teman ya. Juga ya karena sekarang ini sedang musim kemarau ya teman-teman ya. Jadi derasnya air Sungai Oyo ini tidak begitu kuat ya, dan tidak begitu besar, hingga rumah-rumah kecil yang berada di pinggiran sungai ini ya, atau jembatan-jembatan kecil seperti ini ya, tidak terbawa arus ya, atau tidak kena derasnya aliran Sungai Oyo yang mungkin cukup besar ya seandainya pada musim rendeng atau musim penghujan ya teman-teman ya. Dan di sini juga saya lihat airnya begitu jernih ya teman-teman ya. Nih jernih sekali dan enak sekali seandainya buat mandi ya. Tapi ya tetap harus hati-hati ya. Kenapa? Karena meskipun alirannya itu tidak begitu kuat ya, tapi saya pernah mendengar berita di sepanjang sungai ini pernah terjadi sebuah kecelakaan air ya, kecelakaan kecelakaan yang ada di air gitu ya. Kalau di laut kan kecelakaan laut ya, ini kecelakaan air sungai ya, dan menimbulkan korban jiwa juga teman-teman ya, dan tidak cuma satu juga ya teman-teman ya. Nah inilah teman-teman ya, ini pemandangan di lembah Sungai Oyo ya. Dan kita tahu ya bahwa pertempuran antara Sungai Oyo dan Sungai Opak itu konon menjadi titik pusat gempa tahun 2006 ya di Yogyakarta. Nah ini teman-teman, di sini juga terdapat jejak-jejak batuan-batuan ini kerikil yang begitu besar ya. Ini menandakan juga ya mungkin dahulu kala ada proses-proses pengerasan ya, pengerasan lava ya, yang menjadikan batuan-batuan ini mengeras ya, atau lava-lava itu mengeras dan menjadi batuan-batuan ya. Wah, dibolak-balik ini ya. TV Lebaran sudah mumet ini ya, sudah bingung ya. Dan ini teman-teman, di sini juga ada sebuah jembatan kecil. Jembatan kecil ini saya akan lewati karena saya akan mencoba mendekat di sebuah gunungan atau gunung batu yang menjulang tinggi ini yang berada di depan saya ini. Dan saya yakin gunung yang menjulang tinggi ini adalah hasil dari lava-lava pijar gunung purba yang usianya itu ratusan tahun ya, atau jutaan tahun ya. Tapi ya nggak tahu ya, karena manusia itu kan manusia yang lemah ya. Artinya apa, yang kita itu ibaratnya ya ninggal kunci motor aja mungkin 3 jam 6 jam aja kadang lupa, kok kita sampai bisa menebak ratusan juta tahun yang lalu ya. Wah itu ya itu kan cuma perkiraan atau ya juga penelitian gitu ya. Nah ini teman-teman, di depan saya ini ada sebuah kayak sebuah lorong ya, atau sebuah gua. Saya akan mencoba untuk mendekat ya. Nah, ini adalah batuan-batuan yang saya pegang ya. Kalau dilihat dari warnanya dan molekul-molekulnya, ini adalah batuan-batuan yang berusia purba sekali ya teman-teman ya, sangat lama sekali ya. Mungkin sudah generasi ke generasi berapa ya teman-teman ya. Apakah tempat ini pula ya, atau lokasi ini juga termasuk dalam ini loh teman-teman, area yaitu banjir bandang Nabi Nuh ya. Apakah sampai sini ya teman-teman ya, kita tidak tahu ya, karena kan kita tahu ya bahwa banjir bandang Nabi Nuh itu konon sampai menenggelamkan separuh dari bumi ini. Seandainya itu benar, kemungkinan besar kan lokasi ini pun bisa menjadi area pula ya, area yang ikut dalam tenggelamnya banjir bandang Nabi Nuh yang usianya sudah ya nggak tahu, usianya ratusan ribu yang lalu atau jutaan tahun yang lalu ya teman-teman ya. Inilah teman-teman,
Di depan saya ini adalah sebuah julangan batu ya, dan yang di depan saya ini adalah kedungnya, kedung Oyo tadi atau lembah Oyo tadi teman-teman ya, dan di bawahnya itu kayak sebuah lengkungan ya, atau mungkin kayak cekukan ya, yang mungkin di dalamnya ini terdapat sebuah pusaran juga bisa, atau mungkin sebuah lubang, kita tidak tahu juga teman-teman ya. Tapi ini kayak berbentuk sebuah kolam gitu ya, jadi kayak kolam ya menurut TV Lebaran ya. Ya tetap harus hati-hati ya seandainya mandi di sini ya, karena bagaimanapun juga di bawah ini masih terdapat lubang-lubang misterius yang perlu kita pecahkan ya. Nah inilah pemandangan dari lembah Oyo ya teman-teman ya, atau lembah Oyo ya, lembah atau kedung Oyo ya. Pemandangannya cukup indah ya teman-teman ya, tapi meskipun di sini adalah pegunungan ya yang penuh dengan pepohonan, tapi saya tidak merasakan kesejukan yang maksimal ya. Ya mungkin karena pembangunan yang merajalela ya, yang bisa mengurangi kesejukan alam ya. Nah ini teman-teman, di saat kita sudah balik ya dari lembah Oyo, kita menemukan sebuah tempat yang perlu kita ekspedisi ya, atau kita perlu kita perlu datangi gitu ya, untuk kita lihat dan kita ungkap misteri yang ada di sini. Apa yang membuat TV Lebaran kok tertarik? Karena di sini saya melihat ada perpaduan ya. Perpaduan apa? Yaitu perpaduan masa ya. Karena masa sekarang kan masa milenial ya, dan kita pun sekarang sedang merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ya. Dan saya lihat di sini ada perlombaan. Ini kayaknya adalah perlombaan poli ya, lomba poli dalam rangka 17-an. Tapi yang bikin saya kaget ya, di dekat lapangan poli ini terdapat sebuah jejak masa lalu atau jejak kuno ya teman-teman. Dan di sini juga terdapat sebuah pohon yang sangat besar sekali ya. Pohon besar ini juga menandakan kalau usianya juga sudah tua teman-teman. Dan saya akan mencoba turun untuk melihat adakah misteri-misteri yang ada di sekitar sini ya. Dan saya yakin ya dahulu kala lokasi ini ya tidak ada lomba-lomba kayak gini ya. Maksudnya di zaman era-era pohon ini mungkin muda, atau mungkin era-era kuno yang ada di sini ya. Kita coba akan mendekat ya teman-teman, dan kita di sini juga menemukan merah-merah delima. Itu bukan peninggalan masa lalu ya teman-teman ya, itu angkong teman-teman ya, alat untuk ngangkut pasir ya jika bangun rumah atau bangun apa. Inilah teman-teman, di sini kita menemukan sebuah batuan yang ya itu menandakan sebuah usia yang cukup tua ya. Dilihat dari batuannya itu kayak ada cekuan, yaitu mungkin untuk dakon atau mungkin untuk ngulek ya, karena bagaimanapun juga dahulu kala ya belum ada alat-alat modern teman-teman ya. Mereka masih menggunakan alat-alat yang bersifat alamiah, kayak sebuah batu atau mungkin kayu dan lain sebagainya yang masih bersifat alami ya, atau terbuat dari bahan-bahan alam lah ya, kayak batu, pohon dan lain-lain. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba mengotak-atik dari sudut ke sudut lokasi ini untuk menemukan jejak-jejak masa lalu ya. Dan tempat ini sungguh unik. Kenapa? Karena di sini terdapat sebuah gambaran dua masa ya. Yang pertama adalah masa milenial, yaitu masa lomba-lomba 17-an ya. Dan di sini juga terdapat masa lampau, yaitu sebuah batuan-batuan kuno dan pohon-pohon besar yang menandakan sebuah usia yang cukup tua ya. Dan di sana kita tadi juga menemukan atau melihat batuan-batuan kuno ya, batu bata yang saya yakin itu adalah batu bata era-era zaman dahulu kala, yang menggambarkan sebuah peradaban yang ada di sini. Nah inilah teman-teman penampakan dari lapangan voli, yang di dekatnya itu terdapat pohon-pohon besar, terdapat jejak-jejak
masa lalu ya teman-teman ya. Ya dibuktikan tadi terdapat pula batuan-batuan kuno ya, batu-batu yang kayak sebuah apa tadi, cekuan tadi loh teman-teman ya, yang kemungkinan besar dahulu kala dipergunakan untuk ngulek juga bisa, bermain dakon juga bisa, dan lain sebagainya. Ya mungkin itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini dalam meliput suasana alam. Dan di sini tadi kita menemukan sebuah lapangan voli ya, yang akan dipergunakan untuk 17-an tapi berdekatan dengan pohon-pohon besar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.